Hai grup 3, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup 3 ini adalah hasil pembacaan untuk kalian ya. Buat kalian yang memilih gambar bunga nomor 3 ya. Kira-kira bagaimana sih karakter jodoh kalian dan hubungan kalian, oke? Ingat, karena general reading, bisa saja ini yang terbaca energi kalian atau mungkin saja dua-duanya ya. Atau bisa juga memang ini energinya jodoh kalian yang terbaca ya. Oke? Aku akan sebutkan yang terlihat di sini, ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi jangan fokus di sini aja. Lebih baik fokusnya di jalan ceritanya aja atau diskusinya ya. Oke, kalau aku lihat di sini, ini ada Capricorn, Leo, Taurus, Aquarius, Scorpio, Sagittarius. Kemudian tadi aku melihat ada Aries juga ya di sini. Ya, itu bisa ada di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke. Baik, kita langsung saja. Jadi karakternya di sini adalah kebetulan karakternya kira-kira sama kayak kalian ya. Karena di sini aku melihat kalian itu sama-sama ambisius dan pekerja keras. Termasuk ambisiusnya dalam hal pencapaian karir, keuangan, finansial gitu ya. Lebih ke material things ya, pencapaian ya itu tadi, pencapaian karir mungkin gitu. Ya, pencapaian karir lah ya. Pencapaian karir atau lebih kayak mungkin di luar karir tapi punya andil dalam reputasi gitu. Ada orang yang dia itu punya karir tertentu ya, karir tertentu. Ribet banget ya ngomong R-nya. Tapi dia itu juga mungkin ikut dalam organisasi apa atau perkumpulan apa gitu ya, atau ikut dalam ya apa ya, semacam entah sosialita gitu ya, geng sosialita, tapi bukan geng sosialita kayak geng-geng artis gitu ya. Maksudnya sosialita di sini tuh kayak apakah charity gitu ya, atau badan amal atau apapun gitu. Itu sebenarnya bukan karirnya, tetapi dia berkecimpung juga, dia terjun juga di situ, berkecimpung ya, terjun juga di situ. Itu juga punya dampak positif untuk reputasinya gitu ya. Dan ya pencapaiannya aja gitu. Jadi kayak bukan hanya sekedar karir yang menghasilkan uang, tapi ada pride sendiri gitu loh ya, yang memang menjadi ambisi mereka di sini gitu ya. Oke, jadi yang kuliah di sini kalian itu sama-sama pekerja keras, stabil secara keuangan, ambisius jelas seperti yang aku bilang, dan kalian itu jiwa kompetisinya tinggi banget. Keduanya sama seperti itu ya. Apa yang kalian mau itu akan kalian kejar sampai dapat. Itu adalah karakter kalian yang aku lihat di sini gitu ya. Dan kalian memang memandang pencapaian itu sebagai bentuk kebahagiaan kalian gitu ya. Kalian itu sangat passionate, dua-duanya sama-sama passionate, bergairah dalam hal pencapaian hidup di luar itu juga bergairah banget ya. Berambisi banget, ingin menempati posisi ini, mendapatkan posisi ini. Kalau orang udah mencoba ke sini, nah ini juga bergairah ingin seperti itu juga kayak gitu ya. Kalau orang ke tempat A, dia juga bergairah ingin ke tempat A. Pokoknya selalu ada gairah untuk berlomba di sini kalau aku lihat ya, berlomba untuk lebih dari yang lain gitu ya. Jadi yang aku bilang itu tadi, jiwa kompetisi kalian itu tinggi ya. Oke, apapun keadaan kalian akan ini agak horor ya, menurut aku orang-orang kayak gini horor. Apapun keadaan kalian berdua nih, ya ini sekalian membaca karakter kalian sih. Kalian itu akan, menurut aku sih karena jiwa kompetisi yang tinggi, jadi kalian itu punya potensi besar mendapatkan apa yang kalian inginkan. Seremnya kayak gitu, orang yang punya jiwa kompetisi tinggi ya. Oke, itu yang aku lihat. Kemudian aku melihat kalian juga bisa sukses bareng ya. Balik lagi, sebelum kalian bersama itu kalian sebenarnya sudah cukup sukses dalam pekerjaan kalian, apapun yang kalian kerjakan. Gitu ya. Dan saat kalian bersama, nah ini lebih lagi gitu ya.
sebelum kalian memutuskan atau sebelum bertemu bahkan ya, bisa saja memang kalian sudah berada di posisi yang lumayan lah gitu. Oke, saat kalian bersama nih aku melihat kalian bisa mencapai kesuksesan besar loh grup 3 ini. Jadi kalian sama pasangan kalian itu benar-benar bisa meraih kesuksesan sebagaimana pandangan orang banyak ya dalam hal materi gitu ya. Karena balik lagi bahagia dan sukses itu sangat relatif sekali. Tiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda, tapi yang paling penting adalah kita menikmati apa yang sesuai dengan jiwa kita aja gitu. Nggak usah kita menjalani sesuatu atau mencapai sesuatu hanya karena itu buat orang keren. Itu di mata orang-orang adalah sukses. Terus kita jadi seperti itu, tapi kita tidak benar-benar puas di situ. Buat apa? Yang penting adalah kita puas dengan pilihan kita gitu ya. Ya itu, kita bahagia di situ. Jadi bukan soal pandangan orang gitu. Ya, maksudnya itu hanya intermezzo aja sih. Tapi kalau aku lihat di sini, saat kalian bersama itu memang kalian bisa mencapai kesuksesannya gede banget loh kalau aku lihat di sini. Ya, lumayan loh ini. Lumayan lumayan. Ini bisa jadi pasangan yang terpandang gitu ya, secara sosial, secara pencapaian, karir, atau bisnis, atau materi gitu. Kalian lumayan terpandang, ya. Jadi walaupun kalian memulai dari ya balik lagi ini general reading, ini tidak terlalu terlihat mulainya dari bawah banget sih ya, tapi balik lagi ini juga general reading gitu ya. Cuman mau kalian di start apapun ya, di titik apapun kalian memulai, aku melihat kalian bisa meraih kesuksesan ini loh. Kesuksesan ini, Ten of Pentacles ini, sama pasangan kalian ya. Maksudnya kesuksesan besar itu saat sama pasangan memang sih, saat kalian sudah sama pasangan ya. Jadi power couple sih kalau menurut aku, terutama dalam bisnis ya, keuangan gitu. Tapi kalau sebelum kalian bersama pasangan ini kalian sudah merasa cukup sukses ya, seperti yang aku bilang kan tadi, sebelum kalian bertemu sebenarnya keduanya juga sudah dalam kondisi yang lumayan gitu. Kalau kalian sudah merasa sukses ya, ini bisa lebih sukses lagi gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kemudian, iya kalian itu mungkin diberkahi banget ya, terutama berkah itu datang lewat banyak hal ya, maksudnya nggak selalu dalam materi, oke? Kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, minimnya masalah. Maksudnya minimnya masalah juga bukan datang dari langit begitu aja ya. Tapi kalau orang itu mau belajar dari keadaannya, dia berusaha menghindari masalah-masalah itu. Maksudnya yang tidak perlu ya dia hindari. Apa yang sudah terjadi segera dia selesaikan kayak gitu ya. Maksudnya kedamaian, kesehatan, kebahagiaan itu adalah berkah juga ya dari semesta gitu. Jadi kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian, kalian hidup di situ walaupun berbeda dengan pilihan orang, walaupun terlihatnya biasa saja, itu berkah gitu. Jadi tidak selalu soal materi, materi, materi dan kelimpahan materi. Tidak selalu soal itu ya. Kalian punya pasangan yang setia itu berkah juga ya kan. Punya anak-anak yang maksudnya bisa membangun keluarga yang bahagia, anak-anak yang apa ya, yang bahagia, yang dia bukan berarti kalau aku sih setuju, jadilah orang tua yang penting adalah anak itu bahagia, ya. Bukan meneruskan ambisi kita ke anak, jangan jadi kayak gitu, ya. Jadi, jangan ambisius gitu loh, ambisius terhadap anak, gitu ya. Seakan-akan kita terus menuntut anak itu, kita pikir itu adalah yang terbaik untuk dia. Sorry, bukan kita sih, sebagian orang tua di luar sana ya, berpikir itu adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Padahal itu sebenarnya hanya menyalurkan ambisinya aja. Nah, itu control issue ya. Jadi, kayak gitu juga sebenarnya nggak sehat gitu ya. Lebih baik sih dievaluasi ya, selagi belum terlambat. Karena kalau anak itu udah dewasa ya, umurnya udah lumayan gitu ya, itu bisa ada dampaknya sendiri buat hubungan mereka loh antara anak sama orang tua gitu. Dan kalau sudah di titik itu sudah susah gitu. Jadi selagi belum terlambat lebih baik
gunakan kesempatan atau waktu yang ada gitu ya. Jangan hanya soal memuaskan ambisi kita aja, oke? Jangan hanya soal memuaskan ambisi orang tua gitu, oke? Gitu aja. Ya balik lagi ya, berkah itu macam-macam gitu ya, punya keluarga yang bahagia, pasangan yang setia gitu kan, anak-anak yang sehat, itu juga berkah gitu kan, tidak harus soal materi. Nah, aku melihat, kalian dan jodoh kalian ini loh ya, diberkahi banget gitu, dan memang ini kelihatannya punya keberuntungan yang besar dalam hal materi, itu yang kulihat di sini, oke? Kemudian selanjutnya aku akan baca dari sini. Oh ya, aku melihat kalian berdua itu sama-sama karakter yang kuat ya. Oke. Jadi pokoknya karakter yang kuat, ambisius, kompetitif, apa ya? Ya itu tadi, bergairah untuk mendapatkan apapun yang menjadi desire-nya, terutama dalam hal materi gitu ya, dan kedudukan. Itu ambisius ya. Maksudnya aku tidak, kalau aku bilang ambisius, aku tidak bilang salah atau benar ya. Itu kalian kembali sama penilaian kalian sendiri. Aku cuma bilang ambisius gitu ya. Jadi kalau aku bilang dia itu apa ya? Dia itu pemalu, aku juga nggak bilang pemalu itu baik atau buruk ya. Jadi aku hanya menyebutkan aja keadaannya, bukan penilaian aku. Kalau aku mau menilai, aku akan nilai gitu ya. Oke. Kompetitif, ambisius, passionate ya terhadap apa yang diinginkan, ya itu ambisius gitu. Kemudian aku melihat kalian itu dua-duanya karakter pemimpin ya, cenderung ingin memimpin dimanapun kalian berada gitu ya, cenderung inginnya itu jadi apa ya, jadi pimpinan gitu ya, apakah dalam perkumpulan, organisasi gitu ya, cenderungnya itu ingin berada di posisi-posisi atas gitu, cenderungnya itu ingin punya koneksi dengan banyak orang langsung, bisa apa ya, berinteraksi sama banyak orang langsung. Karena kayak maaf ya, kalau aku lihat di sini kayak ada gairah juga untuk mendapatkan panggung, maaf banget ya. Maaf kalau ini terdengar nggak enak, tapi itu loh yang aku bilang, karena kalian itu di sini sama-sama suka menjadi pusat perhatian, jadi sama-sama haus sama panggung gitu. Jadi kayak harus jadi pusat perhatian gitu ya, semacam kayak gitu ya. Sama-sama bisa jadi sama-sama alfa ini ya. Pokoknya karakternya sama-sama kuat gitu dan sama-sama keras gitu ya. Coba kita lihat lagi. Nah, mungkin kalian itu kalian itu mungkin pernah yang namanya patah hati ya. Nah, di sini aku lihat pokoknya mungkin pokoknya kalau aku lihat di sini sih ini bisa jadi kebangkitan kalian ya. Karena aku melihat kalian mungkin bisa patah hati dalam percintaan, tapi kalian itu bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam hal keuangan atau karir. Oke. Oke, ini loh, ini yang menarik. Ini yang aku bilang, kalian itu selalu percaya diri bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, gitu ya. Kalian mau A kalian misalkan mau A. Kalian berdua ya, maksudnya kalian dan jodoh kalian itu. Mau A, percaya diri banget, gue pasti bisa dapetin A. Tapi emang bisa sih dapetin A gitu, pada akhirnya bisa didapatkan gitu ya. You become what you believe, not what you want gitu. Walaupun itu kelihatannya apa yang kalian inginkan, cuman kayak kalian itu meyakini itu juga sih mungkin ya. Jadi semacam kayak law of attraction gitu lah ya, mungkin ya. Nah, ini juga kayaknya ada pembelajaran nih di sini. Tidak penting apa yang orang harapkan dari penilaian orang lain tentang mereka. Jika dalam dirinya tidak meyakini itu, hal itu tetap tidak ada dalam dirinya. Begitupun sebaliknya. Hal yang terpenting adalah apa yang seseorang yakini tentang dirinya. Keyakinan seseorang bisa menjadi sumber kekuatan besar dari dalam diri seseorang untuk mewujudkan imajinasi menjadi realita. Pertama, seperti yang aku bilang, kalian cukup percaya diri. Kedua, kadang bisa juga kalian terjebak sama
sama pandangan itu gitu. Bukan pandangan percaya dirinya ya, percaya dirinya bagus gitu. Pandangan kalian misalkan soal kehidupan, soal kebahagiaan gitu ya. Soal kalau yang aku dapatkan di sini situasinya itu kayak kalian selalu terpanggil untuk menjadi apa yang orang inginkan, itu bisa jadi, atau selera masyarakat lah ya, mencapai apa yang orang inginkan gitu ya. Tapi kalian nanti diuji bahwa ini bukan hanya tentang loncat dari satu ambisi ke ambisi lain menunjukkan pada orang gue punya ini, gue bisa gini gitu ya. Tapi ini juga soal kalian memikirkan kebahagiaan buat kalian. Ternyata kebahagiaan itu bukan loncatan-loncatan ambisi itu gitu. Yang dimana kalian akan terus merasa haus. Sebenarnya aku tidak menyalahkan kalau kalian punya ambisi dan mengejar itu. Tidak ya. Poinnya di sini adalah jangan lupa bahagia dan jangan terjebak sama pandangan orang. Jadi ada orang yang dia itu lupa atau nggak kepikiran atau mungkin mindsetnya kali ya. Mindsetnya itu dia hanya fokus terhadap apa yang orang pandang atau pikirkan gitu ya. Jadi buat orang nih kesuksesan itu gini aja yang paling gampang atau simple adalah soal jurusan gitu ya. Buat orang, kamu itu akan sukses kalau masuk jurusan, atau masuk fakultas kedokteran, jurusannya pendidikan dokter gitu misalkan ya. Itu kan pandangan orang, ya. Apapun yang kita jalani, kita lakukan yang terbaik di situ, ya sudah gitu loh. Ya, maksudnya sukses itu masalah sudut pandang. Apakah semua orang di dunia ini harus jadi dokter? Kan enggak gitu kan. Orang itu cuma ngelihat bagusnya aja. Dokter sukses, dia lihat itu bagus. Nanti ngelihat ada presiden gitu ya. Terus mau jadi presiden gitu. Iya nggak ada yang salah juga mau jadi presiden. Cuman maksudnya orang itu terjebaknya kayak pada pandangan itu aja gitu loh. Apa yang kayaknya keren di mata orang-orang, dia mau jadi seperti itu gitu. Dia lupa gitu loh bahwa soal pandangan itu dan kebahagiaan itu bisa aja berbeda gitu ya. Mungkin aja orang itu masuk fakultas kedokteran hanya untuk, biar terlihat keren itu pertama. Walaupun mungkin bisa saja, jawabannya, jawabannya nggak perlu gue kasih tahu lah ya di sini. Walaupun kalau ditanya pasti jawabannya ya kayak gitu kira-kira ya. Oke, ya kayak gitu. Maksudnya sebenarnya aku nggak bilang semuanya ya, tapi contoh gitu. Contoh ada orang yang mau masuk fakultas kedokteran gitu ya, dia mungkin bilangnya, ya itulah ya intinya, ada hal-hal positif yang ingin dia lakukan di situ gitu ya. Tapi bisa juga kan maksudnya dia masuk situ karena itu adalah anggapan keren dari banyak orang di luar sana, dari masyarakat luas. Jadi kalau ditanya, "Jurusan apa?" Gitu kan, "Pendidikan dokter," gitu, "Kuliah di mana?" "Fakultas kedokteran." Pasti orang ngelihatnya, "Weh, keren," gitu kan. Jadi, bisa saja orang itu mengejar pandangan itu, mengejar itu loh. Jadi kadang mereka itu nggak sadar, mereka itu sebenarnya sedang mengejar pandangan orang. Bukan mengejar kebahagiaan mereka gitu. Ternyata begitu masuk tidak seindah yang diharapkan, tidak seindah yang dipikirkan gitu kan. Banyak challenge-nya, banyak tantangannya, apalagi kalau tidak sesuai dengan passion. Waduh itu lebih lebih parah lagi sih, lebih berat lagi ya kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi, orang itu memang sih masyarakat di luar sana sebagian gitu, ada yang suka underestimate ya. Suka underestimate. Mereka itu hanya melihat awalnya, gini ya, awalnya ya contohnya misalkan gini, "Kamu usaha apa?" "Keripik," gitu ya misalkan. "Oh keripik," gitu ya, misalkan lumayan underestimate ya, kayak merendahkan, meremehkan gitu ya. Tapi begitu usaha bisnisnya itu sukses besar gitu ya, bahkan ekspor gitu kan, bahkan udah dikirim ke luar negeri gitu kan, terus, "Wih keren dong ya, gue juga mau dong bisnis kayak gini, jadi pengusaha kayak gini nih, keren," gitu. Jadi orang itu hanya melihat saat sukses aja, terjebak orang itu parahnya di situ sih memang, dan itu memang ujian kita ya, ujian kita menghadapi orang-orang kayak gitu, gitu. Emang males sih ya, cuman ya apalagi ya contohnya ya, apa ya enaknya, banyak banget sih sebenarnya contoh di luar sana. Oh oke, chef, chef chef, atau enggak
Make up apa itu namanya? Mmm, Kalau sekarang kan udah, apa ya, udah hits banget ya make up gitu kan, beauty blogger, beauty vlogger gitu kan, terus apa namanya, makeup artist gitu kan, harganya juga macam-macam ya, lumayan mahal, ada yang sampai mahal gitu ya kan, ada yang mahal lah ya, mmm, bervariasi. Tapi makeup artist yang harganya mahal kayaknya itu kan juga bukan rahasia, itu udah jadi rahasia umum juga kan, maksudnya mereka dibayar mahal untuk merias orang gitu loh ya. Oke, nah itu ya, dulu mungkin sebelum ini hits gitu ya, orang kalau mendengar, "Oh kamu kerjanya apa?" "Oh aku make up artist, aku make upin orang," gitu. "Oh make up artist," gitu ya, mungkin akan mikirnya, "Oh, kerjaannya make upin orang," gitu kan, underestimate ya, tapi begitu sekarang hits kayak gini, "Kamu apa?" "Aku makeup artist," gitu. "Oh, klien kamu siapa aja?" "Oh, klien aku gini gini gini, ini," gitu. "Oh, tarif kamu mahal ya?" Kayak gitu. Orang tuh kayak gitu ya, maksudnya kita kadang gini sih, mungkin sebagian orang di luar sana juga terpanggil untuk memberikan pembuktian biar mereka tidak dianggap sebelah mata. Tapi balik lagi, menurut aku, hati-hati ya, maksudnya ini buat semuanya aja gitu. Memang situasi-situasi di luar sana itu jadi ujian buat seseorang gitu, sehingga mereka itu seperti tidak jadi dirinya sendiri. Kalaupun mereka mau membuat pembuktian atas apa yang mereka pilih gitu ya, itu pun kesannya jadinya kayak buang-buang energi dan waktu mereka hanya untuk memberikan pembuktian sama orang. Menurut aku udahlah ya, kayaknya capek juga, biarin aja. Mmm, apa ya, selama kita memikirkan itu dan fokusnya di situ dan ambisi kita adalah memberikan pembuktian sama orang, di situ kita cuman capek aja. Capeknya karena apa? Karena kita jadi lupa untuk fokus membangun kebahagiaan kita gitu loh. Jadi isinya hidup itu kalau tidak loncat dari satu ambisi ke ambisi lain, ya sebenarnya semua itu ambisi ya. Memberikan pembuktian sama orang juga sebenarnya sebuah ambisi. Ambisi dia untuk membuktikan pada orang bahwa dia itu bisa sukses dengan pilihannya gitu kan. Jadinya capek nggak sih? Kesannya kerja kerasnya dia hanya untuk memberikan pembuktian sama orang. Menurut aku lebih baik dia nikmati apa yang dia lakukan, bahagia dengan apa yang dia kerjakan gitu ya. Kita juga nggak bisa mengatur pandangan orang, biarin aja yang jalanin hidup juga kita gitu kan. Lalu apalagi, mmm, apa ya, kalau misalkan tiba-tiba orang itu seperti seperti mendapatkan pembuktian dari kita, itu bonus aja. Kita udah nggak fokus di situ memang, ya. Kita fokusnya adalah menikmati hidup kita dan bahagia aja dengan pilihan kita gitu. Bukan isinya hidup kita hanya untuk memberikan pembuktian sama orang. Ya kayak gimana ya, kayak capek aja, emang emang apa esensinya? Esensinya itu apa? Faedahnya gitu kan. Buat apa juga gitu kan. Kayaknya capek ya, isinya itu menurut aku sih melelahkan ya. Kalau akhirnya contohnya ya, mohon maaf banget, jadi kayak public figure gitu ya, public figure yang kelihatannya dia sudah memberikan pembuktian gitu ya, dia bisa meraih apa yang mungkin dari luar terlihat banyak orang mau, tapi ternyata kasusnya dia keluar, dia kena, itu tadi kasus penggunaan narkotika gitu ya, contohnya kayak gitu. Terus habis itu saat dia kena kasus seperti itu kan akhirnya dia membuka diri bahwa dia ternyata keadaannya tidak selalu baik-baik saja gitu. Nah itu loh yang aku maksud gitu. Daripada kita hanya membuang waktu dan capek-capek memberikan pembuktian pada orang gitu ya, kenapa kita nggak fokus membahagiakan diri kita aja, fokus dengan kebahagiaan kita, apa yang kita jalani, buat apa sih kita hanya menurut aku ya, kalau sekedar hanya memberikan pembuktian-pembuktian dan kita tidak menikmati itu jadi kayak manipulatif aja, hidup itu jadi kayak isinya manipulasi gitu ya. Tampaknya di luar membahagiakan, tapi di dalamnya ternyata ternyata tidak seperti itu gitu. Itu sangat disayangkan sih. Jadi mungkin kita bisa hemat energi kita dengan fokus sama kebahagiaan kita aja. Happiness di mata kita itu apa sih gitu ya. Kita menikmati apa yang kita kerjakan, kita menikmati pilihan kita bahagia di situ, kita lepaskan aja ya control issue terhadap pembuktian itu, terhadap pandangan orang. Seakan-akan kita harus memberikan pembuktian-pembuktian terus sama orang-orang gitu. Nggak perlu ya, capek gitu ya. Dan akhirnya orang jadi lupa bahagia kan, dia akhirnya merasa lelah dan kosong.
kok gue ngerasa lelah ya, kok gue udah mendapatkan ini, tapi kok hampa ya, kosong ya, kayak gitu. Ya mungkin itu tadi, mungkin selama ini hanya fokus pada ambisinya itu, bukan kebahagiaannya gitu ya. Itu contohnya soal ini. Kenapa kita jadi panjang ke sini ya, by the way. Mmm, itu ya contohnya, ini kan tadi kita cuman ngasih, oh iya, oke, aku inget. Jadi itu contohnya, orang itu memang sukanya kayak gitu, emang nyebelin sih ya, nyebelin banget. Maksudnya mengganggu sih memang, kayak, apa ya, oh iya gini, yang banyak banget contohnya di luar sana, aku paling seneng deh kalau ngomongin contoh di lapangan ya. Jadi ini based on a true story, bukan, fiksi gitu ya. Oke, contohnya kayak pasangan lah ya. Oh lo awalnya mungkin A mendapatkan pasangan B gitu. B ini biasa-biasa saja, mereka memulai semuanya dari nol gitu ya. Oh lo milih pasangan kok nggak jago sih? Carilah pasangan yang kaya, tajir, melintir ya. Biar hidupnya itu jelas kayak gitu, misalkan ya. Terus ternyata B ini orang yang setia, mereka bisa kerja bareng, bahkan B ini bisa membalikkan hidup mereka itu jadi luar biasa lah, atau udah oke lah, mereka bisa sukses gitu ya. Mungkin B ini memang bukan, apa ya, bukan langsung berada di keadaan yang kaya gitu loh, tapi B ini bisa sukses dengan kerjanya gitu kan. Kemudian B ini setia lagi, B ini apalah, pokoknya punya kelebihan-kelebihan lain gitu sebagai pasangan gitu ya. Nah, di saat sudah seperti itu, orang pasti akan mikirnya beda lagi gitu. Lo enak ya, pasangan lo setia, pengertian, A, B, C, D, bla 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 gitu kan. Orang itu sukanya kayak gitu emang. Mereka hanya terjebak pada pandangan aja, pada superficial gitu loh. Mudah banget sih menghakimi dari, apa ya, dari ya pandangan dan selera masyarakat gitu kali ya. Ya tanpa tahu sebenarnya di dalamnya itu bagaimana gitu. Bahwa itu bukan hanya soal apa yang keren di masyarakat, apa yang menjadi selera masyarakat. Tetapi ini soal pilihan dan soal passion dan soal bisa menikmati itu gitu loh. Ya enggak? Iya kan, gitu. Orang itu gitu, oh ngelihat dokter sukses, lo semua, ntar anaknya disuruh semuanya jadi dokter gitu, biar kayak dia tuh sukses gitu. Ntar ngelihat menteri gitu, lo besok semuanya jadi menteri ya gitu. Repot ya, orang itu hanya melihat bagian enaknya gitu. Ya itu sih, itu orang-orang kayak gitu sebenarnya mereka selalu tersesat juga sih. Pertanyaan, sorry, bukan pertanyaan. Maksudnya orang yang kayak gitu, kebahagiaannya itu dipertanyakan karena mereka masih tersesat. Sorry ya, aku sebenarnya juga nggak enak sih mau judgmental kayak gini, tapi kalau mereka pandangannya seperti itu, kebahagiaan mereka memang dipertanyakan sih. Biasanya orang yang benar-benar bahagia itu tidak um, tidak memandang seperti itu gitu, karena dia udah tahu, dia sudah paham, lumayan paham lah soal hidup itu, soal kebahagiaan itu. Jadi tidak mudah tersesat dengan pandangan di luar aja gitu, dan lebih menghargai pilihan orang gitu ya. Kalau orang-orang yang masih berpikirnya seperti itu mungkin, kebahagiaan mereka juga masih jadi pertanyaan sih. Dan soal tersesat itu maksud aku dalam pandangan ya, pandangan tersesat itu kayak, oh itu kelihatannya oke, padahal dalamnya belum tentu seoke itu, belum tentu oke seperti itu, gitu. Itu loh maksud aku tersesat, oke? Ya, itu aja dari aku loh, belum ya. Maksudnya, kalian berdua itu sama-sama kayak gitu ya, sama-sama, punya ambisi itu sih menurut aku, ya. Hati-hati aja, tapi aku melihat sih sebenarnya kalian, bisa meraih apa yang kalian inginkan, kalian cukup beruntung di sini, cuman, mmm ya maksudnya hati-hati apa ya, hati-hati aja, namanya hidup kan emang harus hati-hati ya, sama kayak jalan, sama kayak nyebrang gitu ya. Nggak ada masalah sih, maksudnya cuman masalah hati-hati, maksudnya jangan sampai terjebak aja, terjebak ya kayak itu tadi gitu ya. Jangan lupa bahagia, yang penting itu, oke? Sebenarnya oke-oke juga kok secara materi ya. Kemudian selanjutnya ini, dan ini, aku melihat kalian itu mungkin sebelumnya pernah apa ya, dealing atau punya situasi dengan orang-orang toksik ya. Orang-orang yang terasa racun gitu loh di hidup kalian gitu ya. Toksik ya jelas racun ya.
Tapi itu tadi, mungkin kalian bisa saja punya situasi sama orang-orang yang sirik, sorry, orang-orang yang iri sama kalian, pencapaian kalian gitu ya. Terus seperti yang aku bilang, kalian itu kan orang yang kompetitif ya, jiwa kompetisinya tinggi gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian itu memulai bukan dari keadaan yang sudah mapan gitu loh. Ya walaupun mapan itu relatif juga sih. Aduh, ribet ya ngomongin soal kategori kayak gitu. Tapi gimana ya? Maksudnya gimana ya? Sebagian dari kalian itu kan sorry, intinya kalian itu memulainya itu di level yang berbeda-beda gitu ya. Dan kalian itu bekerja keras untuk meraih apa yang kalian inginkan memang ya. Seperti yang aku bilang, kalian itu punya jiwa kompetisi yang tinggi. Di saat kalian mungkin berkompetisi di luar sana, di pekerjaan, bisnis, bahkan mungkin di pendidikan atau sekolah zaman kuliah gitu misalkan, itu kalian menemui orang-orang yang toksik ini, orang-orang yang iri ini sama kalian gitu ya. Kalian pernah mungkin dealing atau punya situasi sama orang-orang ini di tempat kerja bahkan gitu, yang menyakiti kalian gitu. Tapi aku melihat sih di sini tidak ada yang bisa menghentikan kalian ya, Cie. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian. Maksudnya kalau cuman orang-orang toksik itu kayaknya sih lewat ya. Kayak gitu. Karena pada akhirnya ya kalian bisa dapat Ten of Pentacles ini sih gitu. Oke. Pesannya ya ini gitu ya. Salah satu cara untuk survive, salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan kenyamanan dan kebahagiaanmu. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan pendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Mungkin saja dalam proses mencapai atau meraih ambisi kalian itu kalian um, apa ya, bisa dipertemukan dengan orang-orang seperti ini gitu. Dan pesan yang aku dapat untuk kalian itu ya terutama yang ini, mengapa resah dengan pendapat orang lain. Jadi jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu, mengapa resah dengan pendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Seperti yang aku bilang, kalian bisa meraih apa yang kalian inginkan, tapi jangan lupa bahagia gitu. Jadi contohnya ini, mungkin saja ada situasi kayak gitu loh, terjebak pada pandangan orang, atau mungkin terlalu memikirkan pandangan orang, itu juga bisa. Oke, itu aja. Kita akan apa lagi ya, itu sih kayaknya karakter udah lah ya, pokoknya seperti itu. Aku akan buka untuk hubungan kalian seperti apa ya kira-kira. Oke, grup 3 aku lanjutkan lagi ya, ini pembacaan untuk bagaimana sih hubungan kalian sama jodoh kalian nantinya ya. Aku melihat di sini energi Sun, Moon, Rising, Venus, Virgo, Leo. Jadi itu bisa di Virgo, bisa di Virgo. Bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Virgo, Leo, Aries gitu ya. Taurus, Sagittarius juga dari tadi energinya terlihat ya. Ya itu sih. Oke. Nah, hubungan kalian itu gini. Kalian ini kan sudah saat kalian bersama ini kalian makmur, sukses gitu lah ya, secara finansial, materi gitu kan. Sorry. Ini keluar ya. Oh, Two of Sword. Be careful. Five of Sword. Gini. Soalnya gini. Soalnya aku udah membaca tadi. Jadi di saat kalian sudah seperti memiliki banyak hal sesuai selera masyarakat gitu ya. Aku melihat di sini ada kemungkinan banyak yang mau mendekat gitu ya. Jadi bisa jadi banyak yang mau mendekati pasangan kalian, atau banyak yang mau mendekati, iya sih pokoknya kalian. Banyak yang mau mendekati pasangan kalian atau mendekati kalian ya. Kalau pasangan di sini itu ada pria dan wanita gitu ya misalkan, kemungkinan yang akan banyak didekati itu godaannya itu dari pihak maskulin sih. Balik lagi, maskulin itu nggak harus pria sih ya. Maksudnya ada wanita yang energi dominannya maskulin gitu ya.
Cuman, sorry, kalau misalkan ya, ini hanya contoh aja. Pokoknya salah satu di antara kalian itu ada yang banyak mendekati di saat kalian sudah bersama dan sukses bareng, oke? Banyak yang mau mendekat untuk menjadi orang ketiga nih, untuk mengintervensi hubungan kalian ya. Biasalah orang kalau udah kelihatannya punya banyak hal kayak gitu memang ya, banyak yang mau mendekat memang ya, banyak yang mau menggoda di sini kalau aku lihat ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, ini kan memang tidak berbicara gender ya atau jenis kelamin, ini hanya baca energi. Tapi aku kasih contoh aja, misalkan ada pria wanita ya, di sini hubungannya ada pria wanita. Banyak wanita di luar sana yang mau mendekati prianya gitu. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Jadi aku bacakan satu-satu aja ya. Ini saat kalian sudah memiliki banyak hal. Oke. Nah, di sini makanya kalian itu diuji untuk fair satu sama lain. Karena kalau kalian sudah berusaha fair satu sama lain, ya, kalian kan bisa jadi solid ya. Maksudnya kalau ya itu tadi, kalian kan bisa punya hubungan yang solid. Sehingga kalian bisa memperkecil celah orang di luar itu masuk ke hubungan kalian gitu. Jadi memang yang diuji itu fair ini sih. Dan kayaknya kalian itu akan punya isu soal kedamaian. Ya, dari tadi juga ada kalimat damai, kedamaian gitu kan. Ya, punya isu itu. Seperti yang aku sampaikan tadi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin apakah kalian berada di sekitar orang-orang yang kalian anggap toksik, atau kalian terjebak pada pandangan orang, terjebak pada situasi, tapi intinya kalian selalu punya pilihan, dan kalian selalu, ya pokoknya intinya kalian selalu punya pilihan dan bisa mengambil pilihan itu. Ya walaupun pilihan itu tidak selalu mudah ya, tapi kan ya balik lagi kalau kalian kan kelihatannya jiwa kompetisinya tinggi ya. Jadi maksudnya, hmm, iya sih, mungkin jiwa kompetisi kalian itu tingginya lebih kayak urusan apa yang menjadi idaman banyak orang kali ya. Apa yang menjadi incaran banyak orang gitu. Tapi untuk menciptakan kedamaian di hidup kalian itu beda lagi gitu loh. Mungkin kalian bisa kompetitif di luar sana, bisa banyak meraih ambisi kalian di luar sana, tapi belum tentu juga kalian mudah untuk menciptakan kedamaian di hidup kalian ini, di hubungan kalian ini gitu. Belum tentu gitu. Jadi itulah yang aku bilang tadi ya, udah jelas lah pokoknya. Oke. Ya itu yang bisa aku sampaikan di sini. Ini kalian kayak saat kalian sudah seperti memiliki banyak hal nih, kalian itu diuji akhirnya di situ nanti. Diuji sama hubungan kalian, rumah tangga kalian ya. Banyak orang yang ingin masuk, menggoda gitu ya. Dan di situ mulailah hubungan kalian terguncang. Seperti yang aku bilang, kalau hubungan itu solid, mereka akan sulit ditembus oleh orang-orang di luar, intervensi dari luar. Tapi kalau memang hubungan itu sudah tidak solid, ya sebenarnya mereka sendiri sudah membuka akses itu gitu untuk orang lain masuk ke dalam gitu ya. Three of Pentacles, mungkin ada third party situation di sini seperti yang aku bilang. Ada orang yang mungkin ingin mengintervensi hubungan kalian. Kalau aku bilang merusak hubungan kalian juga gimana ya? Karena ya itu tadi, kalau hubungan kalian sudah kokoh gitu ya, sudah solid gitu, rapat gitu loh ya, celahnya udah kecil untuk orang lain masuk, aman, seharusnya gitu. Tetapi kalau kalian tidak solid, ya itu mudah banget pihak luar itu masuk ke dalam, bahkan yang orang-orang manipulatif gitu ya, padahal punya kepentingan di situ untuk masuk ke hidup kalian gitu. Jadi kalian mungkin nggak sadar, mungkin orang-orang balik lagi seperti yang aku bilang, ini soal pandangan, mungkin saja kalian terjebak di situ. Jadi kalian anggap mereka itu tulus, tapi ternyata mungkin saja mereka manipulatif. Jadi hati-hati gitu ya. Kalau ya itu tadi sih, mungkin yang dianggap gemerlap itu adalah sesuatu yang memang indah gitu. Ternyata isinya di dalam bisa saja itu banyak manipulasinya, bisa saja. Jadi hati-hati gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Mungkin bisa ada potensi third party situation gitu ya. Kalau aku bilang orang ini mau merusak, gimana ya?
karena dia bisa melakukan itu kalau ada akses. Itu menurut aku ya. Jadi dia punya kepentingan memang gitu. Tetapi kalau kalian tidak memberikan akses buat orang ini, mereka nggak akan masuk. Akses itu di mana sih? Kenyamanan di hubungan kalian. Kalau kalian berdua sudah sama-sama nyaman dan berusaha fair nih ya, merasa sama-sama didengarkan, sama-sama pengertian gitu lah misalkan. Memang sih prakteknya nggak semudah itu, cuman itu memang kuncinya kan. Ya hubungan ini bisa aman dari pihak luar, bahkan yang manipulatif sekalipun. Tapi kalau hubungan kalian sendiri sudah rapuh, ya sudah gitu. Mau dikata apa lagi gitu kan? Itu yang bisa aku sampaikan di sini, karena di sini ada kartu to be fair ya. Jadi mungkin itu kunci untuk hubungan kalian ya. Berusaha fair untuk pasangan. Jadi jangan sampai hanya memaksakan pendapat sendiri, tidak mempertimbangkan kenyamanan orang lain, kemudian hanya kayak menganggap pandangannya itu paling ideal gitu. Ya nggak apa-apa sih menganggap pandangannya ideal, cuman perlu dibicarakan juga. Bukan hanya satu orang yang terus menuntut dan orang lain yang terus mengikuti gitu loh. Jadi mungkin kunci to be fair di sini kayak gitu, harus fair ya. Sama-sama ingin dimengerti kan semua pihak gitu. Oke. Itu yang aku lihat ya. Jadi ada potensi third party situation. Nah, di sini keadaan mulai berubah karena di sini juga ada aku melihat kayaknya tadi ada kartu apa ya? Oh, mungkin kartu yang sebelumnya. Tadi aku melihat ada kartu chaos and conflict gitu loh. Mungkin itu sumbernya dari sini kali ya, dari third party situation ini gitu ya. Itu mulainya adanya terciptanya konflik yang makin besar di hidup kalian. Mungkin sebenarnya sebelumnya sudah ada konflik gitu, tapi itu bisa jadi kayak infeksi sekunder gitu loh. Ya, mungkin itu bukan penyebab utama, tapi memperkeruh keadaan iya gitu. Oke. Kalau penyakit infeksius, entahlah ya. Maksudnya sorry. Maksudnya kalau penyakit kan itu ada ya. Maksudnya penyakit utamanya apa, tapi karena kondisinya seperti itu mungkin bisa saja ada infeksi sekunder di situ gitu. Misalkan contohnya penyakit utamanya penyebabnya virus gitu ya. Kadang kan apa ya? Misalkan tergantung juga sih, maksudnya gejala klinis dari virus itu. Virus kan macam-macam ya gitu. Tapi maksudnya infeksi sekunder itu gitu. Jadi penyebab utama itu awalnya virus gitu, tapi bisa ada infeksi sekunder bakteri juga di situ gitu. Makanya perlu ada treatment antibiotik juga gitu misalkan. Nah, orang ketiga ini infeksi sekunder menurut aku. Mungkin dia bukan penyebab utama sebenarnya dalam hubungan kalian. Tetapi dia bisa memperkeruh keadaan dan bisa memperparah keadaan memang, memperparah situasi, iya, contohnya kayak gitu, ya, contohnya kayak penyakit yang aku, gambarkan tadi, oke? Nah, di sini aku melihat ada orang dari luar yang punya ambisi besar untuk mendapatkan salah satu di antara kalian, ya. Ini yang harus diwaspadai, karena orang itu melihat, atau menginginkan kebahagiaan yang sepertinya mereka lihat dari kalian sih. Jadi, entah ya kalian itu sebenarnya bahagia atau tidak, tapi orang itu melihat, oh kalian kayak punya segalanya, kalian kayak bahagia. Nah, orang itu pengen punya sama seperti yang kalian punya, intinya gitu. Dan mereka ingin merealisasikan itu di hidupnya, mendapatkan itu, memanifestasikan itu. Ya, pendek kata itu, singkatnya ya, mereka ingin merebut itu dari kalian gitu loh. Oke, nah di sini loh yang aku bilang. Jadi kayak akhirnya harus juggling kan sama situasi ini ya. Situasi ini tuh maksudnya antara hubungan dengan pasangan yang utama, dengan rumah tangga, dengan bisnis atau karir atau keuangan. Terus di satu sisi ada godaan nih gitu. Jadi kayak gitulah, konflik batinnya juga sepertinya kayak gitu ya. Kemudian nah di situ akhirnya hubungan kalian mulai lebih banyak konflik lagi, itu bisa jadi di sini. Oke, itu yang harus diwaspadai ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 3. Jangan lupa di-share ya. Jangan lupa share videonya. Good luck buat kalian. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.